Pelatihan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 beserta pembahasannya. Yuk kita mulai belajar. 1. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. B. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. D. Tanggal 22 Juni tahun 1945. E. Tanggal 26 Juni tahun 1945. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikat telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. B. Kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. C. Persatuan, kerakyatan, dan keadilan. D. Kerakyatan, keadilan, dan kebudayaan. E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Jawabannya adalah E. Pembahasan. 1. Asas kebudayaan. Secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. 2. Asas religius. Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 3. Asas kenegaraan. Karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah 1. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. 2. Menerima reformasi. 3. Penguasa bertanggung jawab sebagai pada pengemban amanat rakyat masyarakat. 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah sebagai A. Aktual, statis, dan antisipatif. B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. C. Faktual, statis, dan pragmatis. D. Faktual, dinamis, dan preventif.
Aktual, statis dan responsif. Jawabannya adalah B. Pembahasan ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa dengan mampu menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Enam, teks-teks yang termasuk dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Makna konstitusi tidak sekadar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, dan solid, B. Tidak tertulis, fleksibel, dan rigid, C. Tertulis, fleksibel, dan rigid, D. Tidak tertulis, toleran, dan rigid, E. Tertulis, toleran, dan solid. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena terdokumen dalam naskah, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid karena sulit cara merubahnya.
8. UUD 1945 sebagai hukum dasar NKRI dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merancangkan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Hatta, Muhammad Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Berdasarkan aturan peralihan pasal 1. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada Presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada Presiden.